Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen banget ngebahas tentang antibiotik. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Video kali ini aku pengen banget ngebahas tentang antibiotik. Nah, jadi di sini buat kalian yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu ya. Jadi antibiotik itu apa? Jadi antibiotik itu obat untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi kalau misalkan kalian berpikir antibiotik itu obat dari segala macam penyakit, itu salah. Nah, jadi kalau misalkan sakit kalian disebabkan infeksi bakteri, biasanya si dokter bakal ngeresepin antibiotik. Tapi kalau misalkan disebabkan virus, dikasih obatnya antivirus. Disebabkan oleh jamur, dikasih obatnya anti jamur. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan berpikir kalau antibiotik itu segala macam penyakit disembuhkan oleh antibiotik, salah. Nah, jadi yang benar antibiotik itu obat untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh si bakteri. Nah, seperti itu. Nah, terusnya lagi di sini, kenapa ya? Kalau misalkan kita berobat ke dokter, ke bidan, biasanya mereka bakalan bilang obat ini dihabiskan. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan kita berobat satu kali minum antibiotik, biasanya badan kita tuh enakan. Terus sehari dua hari badan itu udah enak, terus kita tidak melanjutkan minum obat. Nah, biasanya seperti itu. Nah, padahal antibiotik itu wajib dihabiskan. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian udah ngerasa enak, belum tentu si bakterinya itu benar-benar mati. Jadi kalau misalkan tidak dihabiskan, ditakutkan jadi menginfeksi ulang ya. Jadi pokoknya intinya dihabiskan. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian dengan bahasa aku ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Nah, jadi di sini kenapa antibiotik itu harus dihabiskan seperti itu ya. Jadi antibiotik itu harus dihabiskan karena kalau misalkan tidak dihabiskan, ditakutkan menginfeksi ulang. Lebih parahnya lagi kalau misalkan kalian sakit nih, pas dikasih antibiotik itu tidak mempan. Jadi si bakterinya itu menjadi kebal di tubuh kalian. Jadi pokoknya solusinya kalau misalkan kalian tidak mau seperti itu, makanya kalau misalkan dikasih resep antibiotik oleh dokter atau bidan, kalian harus dihabiskan, tidak boleh disisa-sisa. Karena kenapa? Ya seperti itu, ditakutkan si bakterinya itu menjadi kebal, jadi levelnya itu naik. Jadi waktu kalian sakit dikasih obat itu tidak mempan. Nah, seperti itu. Atau kalian bisa terjadi infeksi ulang, atau belum lama sembuh nanti sakit lagi karena antibiotiknya itu tidak dihabiskan. Nah, seperti itu. Nah, terusnya lagi di sini antibiotik itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berbentuknya tablet atau kapsul. Nah, yang kedua berbentuknya itu kayak salep, kayak lotion. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya kayak Bintang waktu habis sunat itu dikasih salep, yaitu salepnya itu mengandung antibiotik. Karena kenapa? Ditakutkan lukanya itu bisa berkemungkinan ada infeksi dari bakteri. Nah, makanya dikasih salep anti bakteri seperti itu. Nah, terusnya lagi yang ketiga berbentuknya tuh injeksi. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit di rumah sakit, biasanya kalau yang sakitnya disebabkan oleh bakteri, biasanya kalian disuntik antibiotiknya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalian pernah nggak ngerasa nih, misal kayak si Bintang ya. Jadi si Bintang itu misal satu hari demamnya itu bisa nyampe 38 atau 39. Kita udah beli nih obat penurun panas. Nah, pas udah diminumin si Bintang itu turun, panasnya itu turun. Nah, nanti berapa jam kemudian efek obatnya udah hilang, nanti biasanya panas lagi. Nah, pasti aku tandain. Biasanya kalau Bintang seperti itu, si Bintang itu harus berobat. Karena kenapa? Si Bintang itu butuh antibiotik. Nah, kayak gitu. Jadi aku biasanya kayak gitu, kalau Bintang udah berobat, minum obat antibiotik, dia langsung panasnya itu berhenti, tidak panas lagi atau naik turun enggak. Nah, jadi makanya di sini buat kalian yang punya anak kecil, kalau misalkan kalian beli obat penurun panas, dikasih minum sekali 2 kali tetapi panasnya tidak hilang, tidak kunjung hilang, kalian harus berobat karena kalian butuh antibiotik untuk anak kalian. Sedangkan antibiotik itu tidak boleh diberikan secara sembarangan tanpa resep dokter, apalagi kalian iseng beli di apotik. Nah, untuk kalian itu sangat berbahaya karena antibiotik sendiri itu kan fungsinya untuk membunuh bakteri ya. Sedangkan sifat dari antibiotik itu kalau misalkan kita minumnya tidak sesuai dengan aturan dokter atau sesuai resep, itu bisa membahayakan kalian. Jadi bisa terinfeksi ulang, atau bisa kalian si bakterinya itu di dalam tubuh kalian itu menebal. Jadi levelnya itu naik. Jadi dia itu lebih kebal, lebih kuat istilahnya kan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit dikasih antibiotik merek itu, kalian bisa
tidak sembuh atau tidak mempan. Nah, seperti itu. Makanya itu ada alasan kenapa antibiotik itu wajib dihabiskan. Nah, terusnya lagi di sini, kalau misalkan kalian ya punya alergi antibiotik, kalian harus ditandai, diciriin. Nih, seperti suami aku ya, suami aku itu tidak bisa minum antibiotik merek amoxicillin. Nah, kenapa? Setiap kali dia minum antibiotik merek amoxicillin, dia itu badannya itu langsung merah-merah, kegatalan sekujur tubuh, dan itu pasti nanti dia berobat lagi. Nah, biasanya suamiku kan sakit gigi ya, sakit gigi dikasih resep dikasih obat sama temannya, dan nggak taunya si temannya itu obatnya itu ada antibiotiknya, dia nggak dilihat dulu. Nah, makanya dia langsung gatal-gatal, langsung alergi dan harus berobat. Nah, seperti itu. Nah, terusnya lagi di sini, kalau misalkan kalian sakit batuk, misal kalian minum obat batuk udah beli di apotik tapi kok nggak sembuh-sembuh, nah kalian perlu antibiotik, makanya kalian berobat biar diresepin antibiotik. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi di sini, kalau misalkan kalian minum antibiotik untuk kalian habis jatuh nih ya, lukanya mengangah, luka terbuka, biasanya si dokter juga ngasih obat antibiotik. Nah, kalian radang tenggorokan misal nih ya, biasanya si dokter juga ngasih antibiotik, batuk juga biasanya dikasih antibiotik. Nah, akan tetapi antibiotik yang diberikan itu berbeda-beda ya. Jadi untuk misalkan kalian jatuh terus terluka, dikasih resep antibiotik itu berbeda. Nah, untuk pas batuk juga berbeda. Makanya perlu kalian ke dokter, perlu resep dokter, karena kita itu nggak ngerti ya, kita tuh awam, jadi kita nggak tahu nih antibiotik yang mana nih buat yang kalau misalkan kita lagi sakit radang tenggorokan atau batuk, atau misal jatuh dari motor, kalian punya luka menganga. Nah, seperti itu. Kecuali kalian hafal antibiotik mana nih untuk batuk, untuk radang tenggorokan, atau untuk luka habis jatuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak flu yang pernah aku baca, flu itu kan biasanya disebabkan oleh virus. Nah, kalau misalkan disebabkan oleh virus, penyakit yang disebabkan oleh virus atau ibaratnya disebabkan oleh jamur, itu tuh tidak bisa diobati dengan antibiotik. Jadi kalau misalkan penyebabnya karena virus, ya obatnya antivirus. Kalau disebabkan oleh jamur, ya dikasih obatnya anti jamur. Nah, seperti itu. Dan intinya pokoknya yang pengen aku kasih tahu, antibiotik itu obat untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi tidak semua penyakit disebabkan oleh bakteri, makanya perlu kalian berobat, perlu kalian resep dokter. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting, kalian kalau misalkan lagi minum antibiotik wajib dihabiskan ya. Lagi-lagi aku ulang, wajib dihabiskan. Karena kenapa? Kalau tidak dihabiskan, ditakutkan si bakterinya itu malah biarpun kalian itu udah ngerasa sehat, kalau misalkan nggak dihabiskan, ditakutkan menginfeksi ulang atau si bakterinya itu menjadi lebih kebal. Jadi kalian waktu sakit nanti dikasih antibiotik itu tidak mempan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan paham ya. Dan terusnya lagi di sini, pokoknya kalian harus diciriin. Kalian kalau misalkan alergi obat, kalian ya kalau misalkan lagi berobat kalian bilang. Nah, seperti suamiku kalau lagi berobat, aku selalu bilang dia tidak bisa minum obat merek amoxicillin, antibiotik amoxicillin. Karena kenapa? Dia bisa langsung gatal-gatal. Nah, kalau misalkan kalian alergi dari amoxicillin, ya kalian harus ingat-ingat ya. Jadi nggak boleh cuek, nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian kadang minum obat kok langsung muntah atau langsung diare, kalian ciriin nih obatnya apa nih. Jadi nanti kalau misalkan kalian berobat, kalian bisa bilang sama si dokternya, aku tidak bisa minum obat merek ini atau antibiotik ini. Nah, karena kalau si dokter kan dia nggak tahu kalian alergi apa. Nah, pentingnya kalian mengetahui apa nih yang nggak cocok di tubuh kalian, kalian harus ingat. Jadi mempermudah si dokter untuk ngasih kalian obat. Nah, seperti itu. Nah, terusnya lagi di sini, kalau misalkan kalian ngerasa kalian sedang sakit, terus suami kalian juga sakit, terus kalian itu obatnya itu diminum bareng-bareng, jadi antibiotiknya itu dibagi, itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi antibiotik itu benar-benar harus dihabiskan, jadi nggak boleh dibagi-bagi, itu yang pertama. Terus misal ngerubah dosis, misal kalau misalkan kalian biasa sehari minum 3 kali, terus kalian langsung hari ini besoknya minumnya cuma sekali atau 2 kali, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Kalau dokter menyuruhnya 3 kali, ya harusnya 3 kali. Kalau misalkan 2 kali, ya 2 kali. Pokoknya sesuai dengan resep dokter. Makanya di sini kemarin aku bikin video tentang sakit gigi ya kan. Kalau misalkan sakit gigi tidak disertai dengan demam, biasanya si dokter itu tidak meresepkan antibiotik. Tetapi kalau misalkan disertai demam, biasanya itu
dikasihnya antibiotik. Nah makanya aku nggak berani ngasih tahu ke kalian antibiotik apa, aku juga nggak ngerti ya. Jadi yang waktu kemarin si Bintang sakit itu cuma dikasih obat pereda nyeri dan untuk mengurangi bengkak saja. Nah makanya di sini perlu kalian ke dokter, perlu resep dokter ya seperti itu, karena antibiotik itu berbahaya kalau kalian menggunakannya itu tidak bijak. Nah seperti itu, apalagi untuk anak-anak, jadi ngeri banget. Jadi intinya obat yang disediain di rumah, misal kayak obat pereda nyeri, kayak paracetamol, kayak ibuprofen, itu hanya untuk meredakan perut nyeri atau menurunkan demam. Tapi kalau setelah minum obat itu kemudian sakitnya masih lagi, biasanya kalian itu membutuhkan antibiotik. Dan membutuhkan antibiotik itu ya kalian harus berobat. Kalau misalkan kalian tahu obatnya apa atau antibiotik apa ya nggak masalah, kalian bisa beli di apotik. Cuman saran aku kalau yang awam seperti aku ya harus ke dokter biar tahu antibiotik apa nih yang cocok untuk yang anak kecil sakit gigi, untuk anak kecil sakit radang tenggorokan. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan apa yang aku sampaikan kalian paham. Mohon maaf kalau penyampaiannya itu belibet banget. Intinya antibiotik itu harus dihabiskan, karena kalau nggak dihabiskan ditakutkan infeksi ulang atau si bakterinya itu menjadi kuat, menjadi kebal. Jadi kalau misalkan kalian sakit dikasih antibiotik itu tidak mempan. Nah seperti itu. Nah terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.